Selanjutnya, keynote speech yang akan disampaikan staf ahli bidang komunikasi dan media massa Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Ibu Molly Prawati dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Agama periode 2014-2019, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang saya hormati Dewan Pembina GSMS dan CEO No Limit Indonesia, Bapak Aksat Rashid Naradipa. Yang saya hormati Dewan Pembina GSMS dan Head of Communication Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, Ibu Karina Kusumawardani. Yang saya hormati pendiri dan CEO Center for Indonesian Strategic Development Initiative, Ibu Diah Satyani Saminarsi. Yang saya hormati Ketua IPRA Humas Ikatan Pranata Humas, Bapak Fahrudin Ali Ahmad. Yang saya hormati Wakil Ketua Perhumas, Ibu Glory Oyong. Bapak Ibu, Saudara, para Dewan Juri, serta para undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat membanggakan di Government Social Media Summit 2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 17 April 2025, kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Government Social Media Summit 2025 sebagai ajang bentuk apresiasi penghargaan atas kinerja komunikasi publik pemerintah yang dilakukan melalui media sosial. Semoga pertemuan ini menjadi simpul temu serta kolaborasi para praktisi kehumasan dan komunikasi pemerintah untuk menyatukan langkah kita bersama dalam menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Permohonan maaf, Ibu Menteri Komunikasi dan Digital berhalangan hadir pada kesempatan kali ini karena ada kegiatan lain yang waktunya bersamaan. Maka izinkan saya mewakili beliau, saya Molly Prabawanti, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital. Bapak Ibu yang saya hormati, pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap berbagai macam informasi melalui media sosial. Menurut data WA Sosial pada Februari 2025 bahwa dari total sekitar 285 juta penduduk Indonesia terdapat sekitar 50,2% dari populasi tersebut atau sekitar 143 juta orang adalah pengguna media sosial. Dari 7 platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Messenger, dan X. Rata-rata pengguna tersebut aktif di media sosial sekitar 3 jam 8 menit dalam sehari. Adapun konten yang paling sering diakses oleh kaum pria, yang pertama adalah informasi tentang politik, sosial, hukum, dan HAM. Yang kedua, informasi tentang olahraga. Betul ya Pak Lukman ya? Sedangkan untuk yang perempuan ini, yang paling sering diakses itu adalah konten infotainment dan gosip. Benar nggak Mbak Karina nih? Ternyata kalau perempuan sama gosip ya, jadi gosip-gosip selebritis yang paling sering dilihat di media sosial. Kemudian yang kedua yang sering diakses ini adalah informasi tentang kesehatan, gitu, bagaimana bisa kulitnya halus mungkin gitu ya, melangsingkan badan gitu ya, itu pasti sering diakses oleh perempuan. Kira-kira itulah infotainment, gosip, dan kesehatan bagi perempuan. Dan yang ketiga baru informasi politik, sosial, hukum, dan HAM. Ini berdasarkan hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024. Slide ketiga,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi berkomitmen dalam melakukan transformasi digital berbasis sinergi dan kolaborasi, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekosistem digital, khususnya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang saat ini teknologinya masih terus-menerus berkembang. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI menjadi peluang bagi para tenaga dan praktisi kehumasan dan komunikasi untuk membantu proses produksi dan publikasi konten yang lebih berkualitas, cepat, dapat dipahami audiens dalam respons kebutuhan masyarakat di media sosial. Namun, pemanfaatan AI ini harus tetap menjaga dari sisi akuntabilitas, transparansi, serta tidak menggantikan sentuhan manusia atau humanis. Dalam konteks komunikasi publik, kita melihat potensi besar AI dalam membangun government trust, seperti sistem deteksi dini konten negatif berupa hoax, disinformasi, hate speech, scam, cyberbullying, radikalisme, dan terorisme melalui analisis percakapan digital. Kemudian otomatisasi layanan publik dan respons aduan masyarakat dengan pendekatan natural language processing. Ketiga, analisis sentimen dan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah secara real time dan memberi insight strategis dalam pengambilan keputusan kehumasan. Dan keempat, penggunaan generatif AI untuk mempercepat proses produksi dan publikasi konten edukatif di media sosial. Kelima, peningkatan keterlibatan publik melalui platform interaktif seperti polling otomatis, simulasi kebijakan, dan Q&A virtual dalam mendorong partisipasi publik. Kecerdasan buatan atau AI ini tentunya bukan tanpa tantangan. Ada risiko bias algoritma, ada risiko manipulasi informasi, bahkan risiko alienasi publik karena komunikasi yang terlalu robotik. Pemerintah terus menjadi penggerak utama dalam mendorong pendekatan inovatif dalam pemanfaatan AI, termasuk kolaborasi dengan platform media sosial, akademisi sebagai peneliti dan lembaga riset untuk mengembangkan model AI yang lebih etis dan bermanfaat bagi publik di Indonesia. Ekosistem kecerdasan buatan atau AI ini bukan hanya mengenai kecanggihan teknologi saja, tetapi juga terkait sumber daya manusianya, regulasi yang mendukung, tata kelola data, etika penggunaannya, dan partisipasi publik dalam pengembangannya. Penggunaan AI dalam komunikasi publik bukan untuk menggantikan sentuhan manusia, tapi justru untuk memperkuatnya. Bapak, Ibu, Saudara berbahagia, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menetapkan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan AI. Salah satunya melalui Surat Edaran atau SE Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Hal tersebut untuk memastikan AI tidak disalahgunakan dalam penyebaran informasi serta mengurangi potensi bias dan disinformasi yang dapat muncul dari penggunaan AI yang tidak terkontrol. 6 prinsip utama pemanfaatan AI ini adalah: 1. Inklusivitas dengan menekankan kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi dan inovasi untuk kepentingan bersama. Kedua, aksesibilitas, memastikan teknologi AI dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. 3. Akuntabilitas dengan memastikan adanya tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan AI. 4. Kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan dan penerapan AI. 5. Keamanan dengan menjamin perlindungan terhadap data dan privasi pengguna dalam penggunaan teknologi AI. 6. Kredibilitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi AI melalui transparansi dan keandalan. Membangun kepercayaan publik di era kecerdasan buatan berarti kita harus jujur dan terbuka dalam setiap langkah transformasi digital. Kepercayaan masyarakat akan semakin kuat bila data mereka digunakan secara aman dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, penguatan literasi digital, literasi data, dan etika digital menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi pemerintah berbasis AI. Tentunya hal ini bukan tentang teknologi semata, namun tentang kedaulatan digital dan bagaimana kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan niat yang baik. Kemajuan teknologi digital ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan agar mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Peran penting humas pemerintah di era digital saat ini sebagai fasilitator dialog dan jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, momen tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Government Social Media Summit atau GSMS 2025 yang diselenggarakan oleh Wardo dan No Limit bersama Ipra Humas sebagai simpul temu wadah bertukar pikiran serta kolaborasi para praktisi kehumasan dan komunikasi pemerintah di Indonesia. Lalu kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kembali komunikasi publik yang semakin transparan, partisipatif, dan berbasis data, sehingga dapat mendukung berbagai program pemerintah yang bermanfaat. Salah satunya melalui Visi Indonesia Digital 2045. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan pesan sederhana. Teknologi yang hebat akan semakin terasa bermanfaat bila kita semua mau terlibat. Baik, sebagai penutup, tak lupa saya sampaikan pantun. Dimohon catatnya ya. Ke kantor lurus naik kereta, bawa berkas penuh di tangan. Humas tak hanya jago bicara, tapi juga paham kecerdasan buatan. Satu lagi, menanam bunga di halaman rumah, disiram pagi tumbuh subur senantiasa. Teknologi AI boleh bantu banyak arah, tapi humas tetap penjaga makna dan penjaga rasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.